Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ignacia Mayut Julianti dari kelas 11 MIPA 3. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum gelombang mekanik. Kita akan membahas pengertian, jenis-jenis, dan besaran-besaran pada gelombang mekanik. Pertama, pengertian. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contoh gelombang mekanik antara lain gelombang bunyi dan gelombang air. Kedua, jenis-jenisnya. Berdasarkan arah getar terhadap arah rambatnya, gelombang mekanik dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang tali. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Kemudian berdasarkan amplitudo. Berdasarkan amplitudonya, gelombang mekanik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang berjalan. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Yang kedua adalah gelombang stasioner atau diam, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Besaran-besaran dalam gelombang mekanik. Yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang gelombang pada gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Untuk gelombang longitudinal, panjang satu gelombang adalah panjang satu rapatan dan satu renggangan, atau jarak antara dua rapatan yang berurutan, atau jarak antara dua renggangan yang berurutan. Yang kedua adalah periode gelombang. Periode gelombang atau T yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Persamaannya ditulis sebagai berikut. Dengan T atau periode sama dengan T kecil atau waktu per N atau jumlah. Atau rumus lainnya yaitu T besar atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Yang ketiga ada frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang yang dilambangkan dengan F kecil, yaitu jumlah gelombang tiap sekon. Persamaannya ditulis sebagai berikut. Yang pertama ada F kecil atau frekuensi sama dengan N atau jumlah dibagi dengan T atau waktu. Persamaan keduanya adalah frekuensi sama dengan 1 per periode. Yang keempat, ada cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang yang dilambangkan dengan V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Persamaannya ditulis sebagai berikut. V sama dengan lambda atau panjang gelombang per periode. Persamaan keduanya adalah V atau cepat lambat gelombang sama dengan lambda atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Kemudian yang kelima adalah simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Yang keenam atau yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo adalah jarak simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Kita akan melakukan praktikum pertama. Bentuk dari praktikum pertama ini adalah uji coba menggunakan tali dan kayu untuk membuat suatu gelombang. Alat dan bahan yang diperlukan adalah tali dan kayu. Tali yang saya gunakan memiliki panjang 1,9 meter. Langkah-langkahnya, yang pertama ikat tali pada ujung batang kayu. Yang kedua, ujung tali ditimpakan sebuah beban. Yang ketiga, goyangkan batang kayu sehingga tali membentuk gelombang. Ini adalah video saya saat melakukan praktikum pertama. Praktikum pertama ini saya lakukan selama 3 second. Dan ini adalah video saya melakukan praktikum dengan slow motion-nya. Dari praktikum tersebut, ada gelombang yang terhitung adalah 15. Pembahasan praktikum pertama. Diketahui panjang tali atau L sama dengan 1,9 meter. Waktu atau S sama dengan 3 second. Kemudian banyak gelombang atau N sama dengan 15.
Dari praktikum pertama, kita dapat mencari yang pertama panjang gelombang disimbolkan dengan lambda, kedua periode gelombang disimbolkan dengan T besar, kemudian frekuensi gelombang dilambangkan dengan F kecil, dan cepat lambat gelombang dilambangkan dengan V kecil. Yang pertama kita mencari panjang gelombang, lambda sama dengan N per L, sama dengan 15 per 1,9, sama dengan 7,8 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 7,8 meter. Yang kedua kita mencari periode. T besar sama dengan T kecil per N, sama dengan 3 dibagi 15 sama dengan 0,2 second. Jadi periode gelombangnya adalah 0,2 second. Frekuensi gelombang atau F kecil. F kecil sama dengan 1 per periode, sama dengan 1 per 0,2, hasilnya sama dengan 5 Hz. Jadi frekuensi gelombangnya adalah 5 Hz. Yang terakhir kita mencari cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda dikali frekuensi sama dengan 7,8 dikali 5. Hasilnya adalah 39 meter per second. Kesimpulan praktikum pertama, yang pertama kita dapat mengetahui variabel-variabel dari praktikum tersebut. Kedua, pembuktian nyata atau real tentang materi gelombang mekanik pada tali dan batang kayu. Kemudian kita masuk ke praktikum kedua. Alat dan bahan untuk melakukan praktikum kedua ini adalah tali dan gabus. Tali yang saya gunakan memiliki panjang 1,9 meter. Langkah-langkah praktikum kedua ini adalah yang pertama, mencari lokasi yang mempunyai arus gelombang air. Yang kedua, letakkan tali di bawah arus air untuk mengukur jaraknya. Yang ketiga, letakkan gabus di permukaan air untuk mengetahui dan menghitung banyaknya gelombang yang dihasilkan. Ini adalah video saya melakukan praktikum kedua. Dan ini adalah video dengan slow motion-nya. Dari praktikum tersebut, gelombang yang terhitung adalah 5. Pembahasan praktikum kedua. Diketahui panjang tali sama dengan 1,9 meter, waktu atau S sama dengan 4 second, banyak gelombang atau N sama dengan 5. Kemudian kita mencari panjang gelombang atau lambda sama dengan N atau jumlah gelombang dibagi L atau panjang tali sama dengan 5 per 1,9 sama dengan 2,6 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 2,6 meter. Yang kedua, kita mencari periode gelombang. T besar sama dengan T kecil per N. Sama dengan 4 per 5 sama dengan 0,8 second. Jadi periode gelombangnya adalah 0,8 second. Kemudian kita mencari frekuensi gelombang yang dilambangkan dengan F kecil. Sama dengan 1 per periode. Sama dengan 1 per 0,8, hasilnya 1,25 Hz. Jadi frekuensi gelombangnya adalah 1,25 Hz. Yang terakhir kita mencari cepat lambat gelombang atau V kecil. V kecil sama dengan lambda atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Sama dengan 2,6 dikali 1,25, hasilnya sama dengan 3,25 meter per second. Jadi cepat lambat gelombangnya adalah 3,25 meter per second. Kesimpulan pada praktikum kedua, yang pertama dapat mengetahui satu panjang gelombang dengan uji coba di arus sungai. 2. Dalam praktik tersebut, dengan arus sungai dapat menentukan variabel-variabel dalam gelombang mekanik. Sekian video pembahasan praktikum gelombang mekanik dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih.